Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Ketemu lagi di video learning untuk mata kuliah diagnosis penyakit tanaman dan kita masih akan membahas mengenai nematoda parasit tanaman. Video learning ini adalah video learning bagian 2 yang akan fokus membahas patogenesis dan variasi genus nematoda parasit tanaman. Pastikan teman-teman sudah menonton video learning part 1 supaya teman-teman mendapatkan informasi awal mengenai karakteristik dari nematoda terutama yang sifatnya parasit pada tanaman. Selamat menyaksikan. Di video learning sebelumnya, kita sudah belajar mengenai biologi dan gaya hidup dari nematoda parasit tanaman. Karena mata kuliah ini adalah diagnosis penyakit, maka penting bagi kita untuk paham bagaimana mekanisme patogenesis dari kelompok nematoda parasit tanaman ini. Berdasarkan siklus hidup dan perilaku makannya, nematoda parasit tanaman bisa dibedakan menjadi 3 kelompok besar, yakni endoparasit, ektoparasit, dan semi-endoparasit. Pada ilustrasi ini, ketiga kelompok besar ini digambarkan dengan sangat baik. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dengan membahas nematoda endoparasit atau endoparasitic nematode. Apa itu endoparasitic nematode? Ini adalah kelompok nematoda yang melakukan penetrasi di jaringan tanaman langsung dari dalam jaringan. Jadi kalau misalnya kita lihat dalam ilustrasi ini, kita bisa lihat bahwa morfologi dari si nematoda berada di dalam jaringan tanaman. Dan nematoda dari kelompok ini umumnya menghabiskan sebagian atau seluruh siklus hidupnya memang di dalam jaringan tanaman. Sebagai contoh, kita bisa lihat pada kasus nematoda root knot ya, atau bintil akar atau puru akar, dan juga nematoda kista atau cyst nematode. Dari endoparasit, maka kita akan ketemu dengan nematoda dari kelompok ektoparasit atau ektoparasitic nematode. Karena ini adalah lawan dari endoparasit, maka nematoda dari kelompok ini seluruh siklus hidupnya berlangsung di luar jaringan tanaman. Seperti yang kita bisa lihat pada ilustrasi ini. Ya, jadi nematodanya tidak masuk ke dalam jaringan tanaman. Dan yang menarik dari nematoda kelompok ektoparasit ini adalah aktivitas makannya umumnya bersifat mobile. Jadi tidak fokus pada satu area saja, tapi mungkin akan bisa berpindah ke lokasi-lokasi atau titik-titik lain di permukaan akar. Nah, nematoda ektoparasit ini melakukan aktivitas makannya dengan memanfaatkan stiletnya untuk bisa menyayat bagian epidermis atau korteks akar sehingga mampu mengambil nutrisi dari dalam jaringan akar. Contoh dari ektoparasitik nematode antara lain adalah ring nematode. Kelompok nematoda yang ketiga, ini yang paling unik, adalah semi-endoparasitic nematode. Nah, kelompok ini tuh melakukan penetrasi itu parsial. Jadi tidak sepenuhnya ada di dalam jaringan, ya, tapi ada juga yang masih tertinggal di luar jaringan. Seperti yang kita lihat contohnya seperti ini. Jadi, sebagian tubuhnya di dalam jaringan tanaman, tapi sebagian lagi adanya di luar. Nah, ini adalah kelompok nematoda yang memang unik ya, karena memang tadi aktivitas makannya itu relatif lebih ke arah sedentari. Jadi tidak yang bergerak bebas ya, dan hanya fokus pada satu titik yang permanen, yang menjadi titik makannya. Contoh dari nematoda semi-endoparasit ini adalah reniform nematode atau Rhotylenchulus reniformis. Mari kita lihat kemudian contoh-contoh genus nematoda yang banyak dikaji karena memang punya tingkat importance ya atau signifikansi terhadap kerusakan atau kehilangan hasil pada tanaman. Genus pertama yang paling banyak dibahas ya termasuk di Indonesia adalah root knot nematode atau nematoda puru akar. Biasanya dari genus Meloidogyne. Nah, sebenarnya spesies dari Meloidogyne yang menyebabkan penyakit pada tanaman itu banyak sekali,
tapi hanya ada 5 spesies utama yang sudah banyak dilaporkan. Nah, yang menarik dari nematoda puru akar Meloidogyne ini adalah kisaran tanaman inangnya yang sangat banyak. Dan genus ini sudah diproyeksikan mampu mengakibatkan kerugian hasil panen secara global sekitar 5%. Jadi signifikansinya sungguh nyata. Nah, gejala dari puru akar ini antara lain ditandai dengan adanya bintik-bintik ya atau bintil-bintil pada akar yang sebenarnya tidak berfungsi seperti halnya tanaman yang berasosiasi dengan rhizobium ya, tapi ini adalah root node galls ya, jadi ini seperti tumor yang kemudian akan menyerap nutrisi dari tanaman sehingga nanti bagian atas tanaman itu tidak mendapatkan nutrisi yang cukup ya dari fungsi akar. Dan kalau kita lihat perilaku makannya, Meloidogyne termasuk ke dalam migratory endoparasit. Genus nematoda lain yang juga menarik untuk kita bahas adalah Pratylenchus. Nematoda ini tidak menyebabkan bintil-bintil, namun menyebabkan lesion atau lesi. Nah, major spesiesnya tidak terlalu banyak, juga ada 5. Nah, kisaran dari kisaran inang dari genus Pratylenchus ini tidak banyak dilaporkan, kecuali pada spesies Pratylenchus penetrans, di mana kisaran inangnya saja sudah 350 ya, dan umum ditemukan di wilayah beriklim sedang. Gejala dari nematoda lesion ini biasanya ditandai dengan akar yang kelihatan seperti busuk gitu ya. Jadi akarnya itu warnanya tidak seragam. Nah, karena terjadi akibat lesi nekrotik pada bagian akar dan karena gangguan pada akar dan sifatnya adalah nekrotik, maka menyebabkan bagian atas tanaman itu cenderung menjadi kerdil, klorosis dan juga layu. Seperti halnya Meloidogyne, Pratylenchus ini juga migratory endoparasit. Jadi endoparasit yang tidak cuma diem malah justru banyak bergerak tapi di dalam jaringan tanaman. Genus nematoda lain yang juga menarik nih untuk kita bahas adalah Siphinema atau Dagger nematode. Berbeda dari 2 genus lainnya, major species yang banyak dikaji dari Dagger nematode ini ada 2, Siphinema index dan Siphinema americana. Dan kisaran inang dari Dagger nematode ini banyak menyerang pada tanaman-tanaman buah ya, biasanya dari jenis-jenis seperti malus ya, apel, pir, persik, aprikot, atau jenis sitrus seperti jeruk, tomat, tembakau, dan juga menyerang tanaman berkayu. Nah, gejala dari Dagger nematode ini adalah terjadinya kerusakan pada ujung akar, sehingga akar itu volumenya jadi mengecil, jadi turun. Nah, kalau volume akar menurun, maka fungsinya juga akan terdampak, ya, sehingga di bagian atas tanaman umumnya akan menjadi kerdil. Khusus pada tanaman berkayu, serangan dari Siphinema atau Dagger nematode ini juga memungkinkan munculnya bintil pada ujung akar. Berbeda dari Meloidogyne dan juga Pratylenchus, Siphinema ini tergolong sebagai ectoparasit. Itu tadi penjelasan mengenai mekanisme patogenesis dan juga variasi genus dari nematoda parasit tanaman. Semoga video learning kali ini bisa memberikan informasi dan insight bagi adik-adik terkait nematoda parasit tanaman dan bagaimana mekanisme infeksinya pada tanaman budidaya. Pastikan adik-adik juga membaca referensi-referensi lain untuk melengkapi informasi yang mungkin belum tercakup dalam video learning kali ini. Kalau begitu, sampai ketemu di video learning berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.